warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Saya Jumardi dari SD Negeri 18 Rambang, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Misira, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Dalam kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan perbincangan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu rekan sejawat saya, yaitu Ibu Misira. Apa kabar Ibu Misira? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jum. Iya. Jadi begini ya Bu, saya mohon izin dan minta waktu kepada Ibu untuk berbincang-bincang melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran saya, yaitu modul 2.3 pra observasi kelas. Kira-kira ada waktu atau tidak Bu? Ada. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam kegiatan ini saya ada beberapa penilaian atau pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Misira. Tentunya saya mohon nanti Ibu Misira memberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah Ibu Misira miliki ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Misira, sekarang pada saat nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya Ibu Misira memiliki suatu tujuan dalam pembelajaran tersebut. Iya. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran Ibu? Baiklah Pak Jum, Iya. di sini ya saya akan menjelaskan sebentar sedikit bahwa mata pelajaran yang saya ambil ini adalah mata pelajaran IPAS kelas 4 semester 1. Di sini tujuan pembelajaran yang saya ingin capai setelah nanti pembelajaran selesai, yaitu peserta didik itu dapat menganalisis perubahan wujud benda atau zat membeku ataupun mencair. Itu saja Pak Jum. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu yaitu tujuannya dapat menganalisis perubahan wujud zat dan membeku ataupun mencair ya Bu ya? Iya. Oke, nah dari tujuan pembelajaran ini kira-kira Ibu Misira memiliki atau mempunyai area pengembangan. Nah kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini apa kira-kira Bu Misira? Baiklah Pak Jum, di sini area pengembang yang hendak saya capai ada 3. Yang pertama dalam aspek pengetahuan. Iya. Di sini nantinya atau setelah pembelajaran selesai, paling tidak peserta didik itu mampu merencanakan atau bahkan bisa melakukan penyelidikan bagaimana proses perubahan wujud benda itu dapat terjadi dari mencair ataupun dari membeku Pak. Iya, luar biasa ya Bu ya. Terus yang kedua yaitu keterampilan. Dari aspek keterampilan ini yang ingin saya capai atau area pengembang yang ingin saya capai yaitu nantinya peserta didik itu mampu mendeskripsikan proses perubahan wujud benda mencair ataupun membeku melalui presentasi atau dari hasil kerja kelompok ataupun melalui evaluasi ini mandiri Pak. Iya, jadi dari keterampilan itu melalui evaluasi, melalui presentasi, dan bisa juga mungkin dari asesmen ya Bu ya. Iya. Iya, kemudian masih ada Bu kira-kira? Yang ketiga Pak yaitu dari aspek sikap. Di Iya. sini ya nantinya itu peserta didik ini diharapkan punya rasa peduli, terus punya tanggung jawab. Iya, iya. Yang paling penting ini peserta didik itu mempunyai sikap yang jujur, sopan dan mempunyai akhlak yang baik. Itu Pak Jum. Oke, berarti sikap keterampilan ini memang luar biasa ya Bu Iya, Misira ya. Harus memiliki rasa peduli, kemudian Iya. tanggung jawab, bahkan yang tak kalah pentingnya memiliki sikap jujur, karena Iya. memang di mana-mana itu sikap jujur menjadi prioritas ya. Luar biasa Ibu Misira. Baik, setelah area pengembangan yang ingin Ibu capai telah Ibu paparkan, kira-kira apakah Ibu sudah memiliki strategi semacam persiapan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Kira-kira apa strateginya Bu? Di sini strategi yang telah saya siapkan Pak Jum ada 3, yaitu yang pertama model pembelajaran, terus metode pembelajaran, dan yang terakhir media pembelajaran. Oke, jadi dari ketiga strategi yang telah Ibu Misira persiapkan ini, kira-kira Ibu Mis nanti
mana yang menjadi prioritas utama atau mana yang akan menjadi paling utama bagi Ibu Miss pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu? Jadi strategi yang paling dipersiapkan atau yang paling penting yang saya sudah siapkan yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nantinya dalam model ini peserta didik diberikan tugas untuk menjelaskan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, proyek ini Pak dapat melibatkan penelitian dalam sebuah percobaan Pak ya. Terus presentasi dan kolaborasi sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Iya, luar biasa model pembelajaran yang menjadi prioritas Ibu ini, luar biasa, sangat memotivasi ya Bu ya. Iya. Karena berbasis proyek ini merupakan suatu kritis dan sangat kreatif. Oke, luar biasa Ibu Miss. Nah, kemudian setelah Ibu mempersiapkan strategi yang dipersiapkan Bu Miss, kira-kira metode apa yang akan Ibu laksanakan pada media pembelajaran ini Bu? Nah, jadi metode yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama metode pengamatan atau penelitian Pak ya. Terus diskusi, terus ada lagi presentasi, terus tanya jawab Pak atau umpan balik dari siswa ke siswanya. Oke, berarti dari metode yang akan Ibu laksanakan ini memang benar-benar sejalan ya Bu ya dengan model-model pembelajaran yang telah Ibu persiapkan tadi. Adanya pengamatan, diskusi, presentasi, bahkan tanya jawab. Baik, luar biasa itu ini. Kemudian media pembelajaran atau media yang akan Ibu laksanakan atau Ibu gunakan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran di kelas Ibu nanti apa saja Bu? Nah, di sini Pak, media yang telah saya siapkan yang pertama yaitu buku IPAS kelas 4. Terus ada laptop, ada modul ajar Pak ya. Terus ada video pembelajaran tentang materi perubahan wujud benda mencair ataupun membeku Pak. Oke, itu media yang akan Ibu itu persiapkan ya Bu ya. Iya. Oke, nah dari tujuan pembelajaran, kemudian aspek yang ingin Ibu capai, kemudian ada juga strategi persiapan. Kira-kira kapan Ibu bisa di observer, kemudian pelaksanaan yang tepat menurut Ibu sehingga saya selaku observer bisa langsung memonitor kegiatan Ibu melakukan pembelajaran. Kira-kira kapan Bu, hari apa? Ini jadi Pak Jun tadi sudah saya pikir-pikir ya. Jadi harinya itu Pak hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 8 setelah upacara selesai. Oke, terima kasih Ibu. Baik, luar biasa Ibu ya. Rasanya hari Senin cukup lama bagi saya untuk melihat kegiatan yang akan Ibu laksanakan karena berdasarkan pengamatan ataupun hasil observer yang telah saya lakukan sangat memotivasi dari tujuan, kemudian dari capaian yang hendak Ibu capai, termasuk juga dari strategi yang telah Ibu persiapkan, sangat luar biasa itu. Baik Ibu Miss, mungkin cukup perbincangan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di hari Senin sesuai dengan jadwal yang telah Ibu tentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. SD Negeri 18 Rambang. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Jumardi, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Muara Enim, khususnya SD Negeri 18 Rambang, akan memberikan tindak lanjut terhadap kegiatan supervisi akademik yang mana sasaran kelas saya adalah kelas 4 dan kelas 4 tersebut diampu atau dibidangi oleh Ibu Misira, Sarjana Pendidikan. Maka dari itu, mari kita saksikan kegiatan observasi kelas yang akan dilangsungkan di ruang kelas 4. Terima kasih, selamat menyaksikan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas atau AT. Maju ke sini.
Alfani. Hadir, Bu. Nisam Alpano. Hadir, Bu. Marindo Ape. Hadir, Bu. Pagis Hadir, Bu. Akila. Hadir. Kenzo. Hadir, Bu. Semua alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sehat? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Nah, semoga pembelajaran kita ini ya lancar ya, terus menyenangkan, terus mendapatkan ilmu ya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran kita pada hari ini ya, Ibu mau menanyakan materi kita yang sudah lalu ya, atau pembelajaran yang minggu-minggu lalu. Nah, kita kan pernah atau sudah belajar tentang macam-macam wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ayo, benda apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Cair. Iya, benda cair, terus gas, Padat. padat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terus benda cair. Benda cair apa saja? Saya, Bu. Apa? Yo. Batu es. Es, ya. Air. Air, terus apa lagi? Kecap. Kecap, terus apa lagi? Apa? Minyak. Minyak. Oke, benar. Apa lagi? Ada yang tahu apa dia? Susu. Oke, benar. Yuk, tepuk tangan untuk Gea dan Kenzo. Setelah itu benda gas. Benda gas ada yang tahu apa? Saya, Bu. Apa, Gis? Asap. Asap, oke. Udara. Udara, oke. Gas. Gas, ya. Jadi macam-macam benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang ini ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, nantinya setelah selesai pembelajaran ini Ibu mengharapkan, sangat mengharapkan nantinya anak-anak dapat menganalisis perubahan wujud benda mencair dan membeku. Nantinya setelah pembelajaran ini selesai ya, Ibu sangat mengharapkan nantinya kalian bisa menganalisisnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita kan ada materi tentang perubahan wujud benda membeku dan mencair. Di sini Ibu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ya, yang bisa jawab saya Bu, yang angkat tangannya boleh ya. Nah, apakah anak-anak pernah melihat es atau lilin yang mencair? Pernah ya, pernah dilihat itu es atau lilinnya yang mencair? Pernah dilihat? Pernah dilihat. Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Kenapa es atau lilinnya itu mencair? Kenapa? Karena dibakar. Dibakar, lilinnya dibakar. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Batu es. Saya. Iya, batu esnya diapakan? Di panaskan. Iya, oke, kasih tepuk tangan. Terus, ya, kenapa es lilin bisa mencair? Saya, Bu. Iya, Karena kenapa? suhunya yang panas. Karena suhunya dipanas. Ya, misalkan esnya ditaruh di terik matahari. Iya, oke, benar, bagus ya jawabannya. Terus, kalau lilin, ya lilin dibakar, kemudian lilinnya dimatikan. Apa yang terjadi pada lilin? Lilinnya membeku. Nah, sekarang supaya lebih jelas tentang materi kita hari ini, kita lihat video ya, kita tonton video yang akan Ibu kasih ini ya. Dilihat, diperhatikan ya. Ya. Menemukan informasi tentang benda mencair dan membeku. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui macam-macam wujud benda. Ada benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Hari ini, kita akan mempelajari benda yang dapat mencair dan terkena panas atau terkena suhu yang panas. Contoh pertama yaitu es batu yang
oleh sinar matahari. Sinar matahari memiliki panas yang dapat melelehkan atau mencairkan es batu. Es batu sedikit demi sedikit akan berubah menjadi wujud cair, dari wujud padat menjadi cair. Ya, es batu akan berubah menjadi air. Dalam kulkas, air itu berubah menjadi mengeras atau berubah memadat atau menjadi benda padat. Dari yang bentuknya cair berubah menjadi benda padat, yaitu disebut membeku. Contoh membeku yang lain yaitu pembuatan es krim, pembuatan agar-agar, dan pembuatan lilin. Nah, kamu dapat mencari tahu di internet atau mengamati kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Perubahan wujud benda mencair dan membeku, ya, mencair dan membeku. Nah, sekarang ya, kalian buka buku IPAS-nya. Yuk, buka buku IPAS-nya halaman 49 dan sampai 50. Buka bukunya. Ya, sudah dibuka? Halaman 49 sampai 50 dibuka dulu bukunya. Sudah? Nah, silahkan dibaca ya. Dibaca dulu materi tentang apa mencair dan apa membeku. Dibaca, silakan dibaca dulu ya. Dibaca sebentar apa itu mencair dan apa itu membeku. Silahkan dibaca ya. Yuk, dibaca, dipahami dulu. Dan sudah dibaca tentang perubahan wujud benda mencair ataupun membeku. Jadi perubahan wujud benda itu ya, benda itu bisa berubah wujud menjadi benda cair ataupun benda padat itu karena mengalami perubahan suhu dari suatu benda ya. Jadi misalkan ya, mencair ya adalah perubahan zat benda dari padat menjadi cair, itu disebut dengan mencair. Contohnya banyak sekali. Contoh dari benda mencair. Tadi sudah kita tonton ya, ada beberapa dari contoh benda dari padat menjadi cair. Apa saja contohnya? Banyak ya. Misalkan seperti lilin. Lilin ini kan benda padat ya. Lilin ini adalah benda padat. Kemudian lilinnya kita bakar. Ya, kita bakar ya, maka lilinnya akan meleleh ataupun mencair. Ada juga misal mentega. Pernah lihat mentega di rumah? Pernah kan lihat mentega? Menteganya kita panaskan ya. Kita panaskan, misalkan mau goreng nasi. Pernah goreng nasi pakai mentega? Nah, kita goreng nasi pakai mentega, maka menteganya akan mencair karena suhunya panas. Ya, misal ada contoh lagi yang lain. Misalkan es batu. Es batunya kita taruh, kita keluarkan dari kulkas ya. Terus kita panaskan, maka es batunya akan mencair. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang perubahan wujud benda mencair. Nah, selanjutnya yaitu ya, perubahan wujud benda itu dari membeku. Apa itu membeku? Ya, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, disebut membeku. Contohnya banyak ya, contoh dari membeku ya, sudah kita tonton tadi kan, contoh dari membeku. Misal pembuatan es batu. Pertama, es batunya kan kita taruh dalam plastik atau dalam kantong, terus kita masukkan ke dalam kulkas. Maka karena dia mengalami penurunan suhu atau menerima suhu jadi dingin, maka airnya tadi berubah menjadi beku.
Ada lagi yang lain, misal seperti lilin tadi. Lilin pertama kita bakar, terus kemudian lilinnya ini kita matikan, ya. Kita matikan, terus kita lihat beberapa saat, maka lilinnya akan membeku, ya, berubah wujud. Dari pertamanya dia cair berubah wujud menjadi beku, ya. Nah, sekarang apakah masih semangat? Masih semangat. Sekarang kita ice breaking dulu supaya belajarnya lebih semangat lagi. Ayo berdiri. Ayo. Tepuk semangat. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Sepertinya masih agak loyo ini. Masih belum semangat. Masih kita ulang lagi ya. Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Nah, sekarang silakan duduk dulu ya. Lakukan percobaan, yaitu diskusi ya. Di sini kita sudah bawa alatnya. Alatnya sudah dibawa belum? Bahannya sudah ada semua? Sudah ya, sudah ada alat dan bahannya ya. Di sini kita sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama alatnya kita bawa apa? Lilin. Ada lilinnya? Ada ya, sudah ada lilin. Terus es lilinnya ya, es lilinnya ini ada. Nah. Ya, ini es lilinnya ya, ada ya. Sudah ada es lilin. Terus korek api ada tidak? Ada, korek apinya ada. Piringnya ada? Piringnya ada 2 ya. Terus ada alatnya? Ada alatnya, sudah ada semua. Berarti sudah bawa semua barangnya dari rumah ya? Iya, berarti. Nah, di sini ya. Yang pertama langkah kerja yang pertama ya. Di sini ada langkah kerjanya ya yang pertama ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Di sini ada langkah kerjanya ya. Yang pertama, letakkan es lilin ya ke dalam piring. Letakkan dulu es lilinnya ke dalam piringnya. Ya, terus boleh nak dibuka nak. Es lilinnya dibuka, boleh dibuka, ya. Letakkan ke dalam piring. Es lilinnya itu padat ya, pertama padat, itu buka boleh, bisa. Tuh, boleh dibuka itu. Ya, apakah es lilinnya itu bisa mencair atau masih tetap beku seperti semula? Yuk, diamati. Yuk, lihat ya. Kita diamkan dulu beberapa saat ya. Apa yang terjadi pada es lilinnya? Yuk, dilihati dulu ya. Nah, dilihat apa yang terjadi nak pada es lilinnya ini. Nah, sudah dilihatin belum? Dilihatin, diperhatikan es lilin itu berubah tidak jadi cair atau tetap masih beku? Berubah. Sudah berubah jadi beku ya? Iya, dilihatin. Nah, diperhatikan. Nah, sudah ada ya airnya sudah. Tadi kan dia sudah padat, kemudian dia berubah menjadi sudah cair karena ditaruh di ruangan terbuka seperti ini ya. Nah, sudah dilihatin. Ya. Nah, selanjutnya selama kita mendiamkan es lilinnya, sekarang ambil lilinnya. Nah, ya, ambil lilinnya. Terus lilinnya dibakar. Ya, dibakar. Nanti. Sudah. Oh, dari bawah. Sudah dibakar lilinnya. Terus teteskan ke piring, boleh diteteskan kalau sudah nanti.
Berarti lilinnya sudah dibakar. Nah, diperhatikan lilinnya itu kalau dia dibakar apa yang terjadi pada lilinnya? Apakah dia ini masih beku atau dia meleleh atau mencair? Ya, diperhatikan. Yuk, diperhatikan lilinnya diperhatikan dulu sebentar. Nah, perhatikan, dilihat sambil kita perhatikan juga es lilinnya. Es lilinnya juga diperhatikan ya. Diperhatikan. Jadi dua-duanya ini kita perhatikan ya, apa yang terjadi pada lilinnya. Lilin dan es lilinnya itu diperhatikan ya. Dilihat apa yang terjadi ya. Itu ada ibu tadi sudah membagikan LKPD ya. Ya, ibu tadi sudah membagikan LKPD-nya ya. Di situ ada ya. Sebelum menjawab pertanyaan ya, sebelum menjawab pertanyaan itu isi dulu nama kelompoknya. Ya, isi, tulis dulu nama kelompoknya di sini nanti. Ditulis dulu nama kelompoknya, ditulis ya. Ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Yuk silakan diisi nama kelompoknya. Terus mata pelajaran. Mata pelajarannya juga ya diisi di situ IPAS ya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Isi mata pelajarannya ya. Sudah diisi? Sudah. Sudah diisi ya? Sudah. Nah, kalau sudah diisi ini LKPD-nya, di situ ada pertanyaan kan? Ada 3 pertanyaan ya. Ada 3. Ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ya. Apa yang terjadi pada lilin selama terbakar dan setelah api dimatikan? Apa yang terjadi ya? Nomor 2, pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana kondisi es lilin setelah didiamkan? Gimana kondisi es lilinnya ini setelah didiamkan beberapa saat? Terus pertanyaan nomor 3 itu ada beberapa bagian, ada 5 bagian ya. Pertanyaan nomor 3 itu ada beberapa bagian ya. Yang 1, lilin yang dibakar dengan api menerima ataupun dibakar apinya menerima atau melepaskan ya lilinnya tadi. Terus nomor 2, setelah api dimatikan lilin yang mencair akan berubah menjadi apa? Setelah apinya dimatikan ya, lilinnya itu akan berubah menjadi membeku ataupun mencair. Terus yang ketiga, es lilin yang didiamkan selama 3 sampai 5 menit ya akan berubah menjadi apa? Terus yang nomor 4, perubahan zat mencair adalah apa tadi? Terus yang nomor 5 yang terakhir, perubahan zat membeku adalah apa? Nah, silahkan dikerjakan. Tadi sudah kita lihat apa yang terjadi pada es lilin, pada beku. Silahkan didiskusikan sama teman-temannya ya. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya apa tadi yang terjadi pada es lilinnya, apa yang terjadi pada lilinnya, apa yang terjadi ya. Nah, silahkan diskusikan dengan temannya, dengan teman satu kelompoknya. Yuk, tulislah dulu namanya tadi sudah. Yuk, apa yang terjadi pada lilin setelah apinya lilin dibakar dan setelah apinya dimatikan. Yuk, tadi sudah kita lihat apa yang terjadi. Pertama kan lilinnya dibakar, terus dimatikan. Apa yang terjadi? Galor atau panas. Iya. Es lilin yang didiamkan selama 3 sampai 5 menit akan berubah menjadi Cair, ayo ditulis. perubahan zat mencair adalah perubahan zat membeku adalah
Boleh. Bisa? Lilin yang didiamkan selama 3 sampai 5 menit akan berubah menjadi Membeku berarti. Yuk. Nah sekarang ya tadi kita sudah selesai melakukan percobaan membeku ataupun mencair. Tadi sudah kita diskusikan dengan teman sebangku ya, teman dengan kelompoknya ya. Sudah dipresentasikan, sudah selesai. Nah sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Kita simpulkan dulu ya secara bersama-sama. Jadi perubahan wujud benda itu ya bisa berubah dari padat ataupun dari cair karena benda itu menerima ataupun melepaskan kalor ya. Nah, contoh dari mencair ada yang tahu? Yuk, siapa angkat tangan? Boleh angkat tangan. Apa itu mencair? Apa? Contoh dari mencair ada yang tahu? Yuk. Apa? Iya, ayo bisa apa? batu es yang dipanaskan. Iya, batu es yang dipanaskan. Ada lagi yang lain? Contoh apa? Mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan. Oke, ada lagi? Yuk, ya. Coklat yang dipanaskan. Coklat yang dipanaskan. Oke, terus ya, ada lagi yang lain contoh dari mencair? Apa? Apa? Lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar. Oke, bagus. Ada lagi? Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari contoh dari perubahan wujud dari mencair. Tadi sudah disebutkan, misalkan ya batu es yang dipanaskan, terus mentega yang dipanaskan, itu juga termasuk contoh dari mencair. Nah kalau contoh dari membeku, contoh dari perubahan wujud dan benda dari membeku, ada yang tahu apa contoh dari membeku? Apa? Apa deh? Apa? Batu es yang dimasukkan dalam kulkas. Iya, pembuatan batu es. Itu. Terus ada lagi? Iya, Pak. Minuman yang dimasukkan ke kulkas. Minuman yang dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, benar. Ayo ada lagi. Saya Bu. Apa? Memasak agar-agar. Memasak agar-agar. Oke, Bim, apa ada yang lagi, Bim? Apa, Bim? Contoh dari membeku, Bim? Membuat es krim. Membuat es krim. Iya, oke, benar. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi? Sudah. Jadi contoh dari membeku itu banyak sekali contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh kemana-mana, ya. Contoh dari membeku. Tadi kita sudah lakukan percobaan ya, misalkan lilin, ya, lilin yang kita bakar kemudian kita matikan apinya ya, lama kelamaan si lilinnya akan menjadi membeku, ya. Nah tadi sudah kita selesaikan apa? Diskusinya sudah. Sekarang ya kita lanjut ya evaluasi ya. Jadi pemahaman anak-anak itu lebih paham lagi. Sekarang kita evaluasi ya. Ini di sini evaluasinya ini Ibu bagikan ya. Jadi evaluasi ini nah ya dikerjakan secara mandiri ya, secara sendiri. Tidak berkelompok lagi seperti tadi. Nah, ya evaluasinya silakan dikerjakan ya. Itu soalnya pilihan ganda ada 10 soal ya. Ada 10 soal, silakan sekarang ya. Yuk silakan dikerjakan ya. Kalau masih ada yang tidak paham atau soalnya yang paham silakan dikerjakan ya.
Yuk silakan. Yuk silakan dijawab ya. Yuk. Silakan Eka. Bisa dijawab semua itu. Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Atau ada yang masih salah, atau mau ada yang ditanyakan, atau soalnya belum paham, silakan ditanyakan ya. Sebelum dikumpul dilihat dulu ya, dilihat dulu identitasnya sudah benar belum, ya. Kelasnya dilihat ya. Sudah? Sudah. Yuk silakan dikumpul kalau sudah. Nah, tadi hasil diskusinya, hasil evaluasinya sudah Ibu lihat ya, nilainya sudah bagus semua ya. Berarti materinya ini sudah paham semua ya? Sudah. Jadi sudah bagus ya. Nah, sekarang ya nilainya itu terima kasih ya karena pembelajaran kita hari ini sudah bagus, sudah berjalan dengan lancar ya. Semoga nantinya ilmunya dapat, manfaatnya juga dapat. Nah, dari hasil pembelajaran kita ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ayo, di bagian mana nak pembelajaran kita pada hari ini yang paling menyenangkan? Apa? Di bagian menonton video ya. Kenapa nak bagian menonton videonya itu menyenangkan? Karena ada perubahan wujud. Iya, karena bisa menonton perubahan wujud benda. Terus di bagian mana lagi pembelajaran kita pada hari ini yang paling menyenangkan apa? Apa? Es breaking. Iya, kenapa Pe es breakingnya bagus Pe? Membuat kita tambah semangat. Iya, membuat kita jadi semangat. Jadi kalau es breaking itu ya pembelajaran kita atau kita menjadi semangat gitu. Nah, terus di bagian mana lagi pembelajaran kita hari ini yang paling menyenangkan? Ya. Oh, di bagian praktek tadi. Kenapa bagian prakteknya menyenangkan? Karena lebih ahli dan nyata. Oh, lebih real dan ya nyata. Iya, oke, bagus juga ya. Jadi pembelajaran kita ini menyenangkan karena yang pertama tadi nonton videonya tuh. Terus ada es breakingnya juga, jadi senang juga. Terus karena pembelajaran ini praktek, jadi menyenangkan, jadi semangat karena 3 hal itu ya berarti. Iya ya, jadi semoga pembelajaran kita ini lebih baik lagi ke depannya ya. Mungkin ya kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Tapi ya sebelum kita tutup, Ibu kasih tahu dulu ya. Anak-anak boleh lihat bukunya atau pelajari di rumah ya. Untuk pelajarannya nanti di rumah ya. Silakan anak-anak buka yaitu materi pembelajaran perubahan wujud benda menguap ataupun mengembun ya. Nah, itu buka di rumah ya untuk pembelajaran minggu depan kita nantinya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita ini ya, kita
akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Apeng, yaitu Pem itu